Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin, wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita baru saja mempelajari berkaitan ilmu faraid, ilmu mawaris, ilmu warisan. Ilmu ini adalah ilmu yang mungkin jarang dipelajari, padahal dia sangat penting dalam Islam. Kalau kita kemudian tidak mengikutinya, bisa mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kita menjalankan dengan baik, membagi warisan itu berdasarkan ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dijamin masuk surga di akhirat kelak. Mengapa kita harus mempelajari terkait dengan ilmu waris ini? Ada 5 alasan. Yang pertama, diharapkan dengan mempelajari ilmu berkaitan dengan warisan ini, kita mendapatkan surga di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, terutama berkaitan dengan masalah warisan ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah, kekal di dalamnya. Itulah kesuksesan hakiki, itulah kebahagiaan abadi. Yang kedua, mengapa kita mempelajari berkaitan dengan masalah warisan ini? Karena ada ancamannya dari Allah. Barang siapa yang kemudian tidak mengikuti aturan Allah, padahal warisan itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhak mendapatkan api neraka. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, terutama berkaitan dengan masalah pembagian warisan ini, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itulah siksaan yang hina. Yang ketiga, mengapa kita mempelajari ilmu berkaitan dengan warisan ini? Karena ada pesan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Ta'allamul faraid wa'allimu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain, karena perkara ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku dan manusia akan melupakannya. Artinya nanti akan membagi harta warisan berdasarkan adat istiadat, berdasarkan kesepakatan. Oleh karena dia tidak mempelajari ilmu faraid, maka Rasul memberi pesan kepada kita untuk mempelajari ilmu faraid dan mengajarkan kepada orang lain, bahwa ilmunya adalah fardu kifayah, tetapi prakteknya adalah fardu ain, diwajibkan bagi setiap muslim yang ada keluarganya meninggal dunia. Yang keempat, menurut Umar bin Khattab, bahwa dia sejajar dengan belajar Quran. Beliau mengatakan, "Ta'allamul faraid kama tata'allamunal Quran." Belajarlah kalian ilmu faraid sebagaimana kalian belajar Al-Quran. Maka kita mempelajari ilmu faraid sebagaimana kita sangat berkepentingan untuk mempelajari Al-Quran. Kita butuh Al-Quran, sekaligus kita butuh terkait dengan ilmu pembagian warisan. Yang terakhir, semoga dengan mempelajari ini kita bisa memahaminya, dan insya Allah keluarga kita akan utuh, karena mereka kemudian akan membagi warisan berdasarkan ketentuan Allah dan bukan berdasarkan kepentingan dan berdasarkan kesepakatan
kesepakatan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini ke depan nanti insya-Allah kita semakin memahami dan bisa membagi warisan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi berdasarkan kesepakatan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan kita, memaafkan kekeliruan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Semua kita semua masuk surga di akhirat kelak insyaallah, dan semua kita bisa bertemu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.